الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih berikan kita nikmat yang luar biasa, maka patut kita bersyukur kepada Allah. Di samping nikmat Islam, nikmat iman yang masih terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebab itulah kita ringan melangkahkan kaki untuk berjamaah subuh di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini. Maka mudah-mudahan amalan kita pagi hari ini diminati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Bersyukur nggak Pak? Bersyukur ya Bu ya. Udah baca doa bangun tidur? Yang belum baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Terus Alhamdulillah. Bersyukur luar biasa kita bangun pagi hari ini, buka kedua mata kita, seluruh anggota tubuh kita masih bergerak sesuai dengan fungsinya, tidak ada sedikit pun yang Allah kurangi. Alhamdulillah. Betapa banyak tetangga kita, saudara kita tidurnya pules, pas bangun udah mati sebelah. Ada nggak Pak? Ada. Ada juga tetangga kita, saudara kita tidurnya pules, pas bangun udah mati semua. Ada nggak Bu? Ada. Bangun-bangun udah beda alam. Waduh, di mana ini? Nah kita alhamdulillah bangun, tengok kanan masih ada istri, tengok kiri masih ada anak. Alhamdulillah. Maka kita kembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadirnya kita pagi hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semalam udah dikasih tidur nyenyak, dikasih hidup enak, dikasih istirahat yang cukup. Sebaik-baik penjaga adalah Allah yang Maha menjaga. Allah tahu kapan badan kita lelah, Allah kasih rasa ngantuk di mata kita. Hebat nggak tuh Pak? Allah tahu kita capek nyari duit, kita capek berikhtiar, kita capek ngedidik anak, kita capek dengerin bini kita nyanyi. Nyanyi Bu, nyanyi. Nyanyi makan enak ya. Dan cuman kalau emang udah capek, Allah tahu, otomatis tiba-tiba mata kita ngantuk berat banget rasanya. Pernah nggak begitu Bu? Padahal perasaan biar kata nggak ngapa-ngapain, kalau Allah memang udah pengennya kita tidur tuh. Bapak-bapak juga pernah yang begitu ya Pak? Tahlilan baru duduk, dari ustadznya baru tawasul, nyender,
pules. Bangun-bangun kesenggol besek. Kalau besek udah keluar kan berarti udah mau pulang. Pules bener itu tidur. Itulah nikmat yang Allah berikan. Betapa gampangnya kita mau tidur, Pak, Bu. Tinggal nyari senderan doang, pules. Betapa tidur adalah nikmat yang mahal. Banyak orang rela bayar mahal cuma biar bisa sewa hotel yang mahal biar bisa jauh dari keramaian, jauh dari kemacetan, jauh dari polusi, apa segala macam. Dia sampai ke luar negeri cuman pengen bisa tidur pules. Nah kita mah alhamdulillah di Pondok Aren wayahnya habis maghrib kayak pules. Alhamdulillah. Salawat teriring salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bagi keluarganya, sahabatnya dan kita yang ngaku sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumul kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul Mukarramun yang saya hormati, saya muliakan, para tuan guru, para kiai, para habaib, para alimil ulama yang hadir pada pagi hari ini, terkhusus sahibul wasilah guru kita bersama Ustadz Noval Amrillah, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang usia dalam taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahin buat ngurusin jamaah Masjid Nurul Iman, amin. Allah bahagiakan rumah tangganya, Allah karuniakan anak yang soleh solehah, anak yang bisa membela kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua yang hadir para jamaah senantiasa Allah tambah nikmat ibadahnya, Allah tambah nikmat dalam sujudnya, dan Allah terima semua amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min humma bi ahli
البدر يا الله Salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon izin, mohon ikhlas para tuan guru, para kiai, para orang tuanya, semua yang hadir pagi hari ini. Yang duduk di depan ini bukan orang pintar, bukan orang alim, bukan orang soleh, tapi semata-mata ini yang dikadarkan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah untuk ridho dengan situasi dan kondisi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita ketenangan hati, pulang bawa hati yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas beberapa hal perkara yang membuat hati kita menjadi mati. Menurut Imam Hasan Al-Basri, ada perkara-perkara atau hal-hal yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Sekali waktu Imam Hasan Al-Basri berjalan di kota Basrah, lalu kemudian ketemu sama penduduk Basrah. Dan ada salah satu penduduk Basrah yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, saya mau tanya," kata penduduk Basrah. Katanya, Allah itu maha mengabulkan segala doa. Alhamdulillah, masih. Katanya Allah itu maha mengabulkan segala hajat. Dalam Al-Quran, Udu'uni istajib lakum, kita suruh minta sama Allah maka nanti akan Allah kabulkan. Selama ini kita udah minta sama Allah, kita udah munajat sama Allah, kita doa sama Allah, nggak berhenti-berhenti, berulang-ulang kita doa, tapi sampai hari ini banyak doa-doa kami, doa-doa kita di sini yang belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu ya Imam? Apa ada yang salah dengan doa-doa kami? Apakah saking banyaknya orang yang doa sama Allah sampai doa kita keselip begitu? Apa masih nunggu giliran di antara banyaknya orang yang doa sampai nanti waktunya doa kita yang dipilih Allah dikabulkan Allah? Terus kita nunggu sampai kapan wahai Imam? Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan oleh Allah adalah karena hatimu mati. Jadi hati yang mati tidak akan mampu membawa doa kita sampai kepada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati tidak akan menimbulkan getaran frekuensi yang membuat doa kita terangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa kita itu masih ditangguhkan sebab hati yang berdoanya mati. Perkara hatinya mati, maka doa-doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada hal-hal yang membuat hati kita menjadi mati sehingga tidak ada getaran, tidak ada koneksi kepada Allah yang membuat doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, arahtumullaha wa lam tu'tuhu haqqa. Kita kenal kepada Allah
tapi kita tidak benar-benar menjalankan haknya Allah sebagai yang kita sembah. Kita tahu kita ciptaan Allah, kita tahu Allah yang nyiptain kita, Allah lah yang maha pencipta. Tugas kita adalah menyembah Allah, tugas Allah adalah yang disembah sebagai sesembahan kita. Kita tahu itu, tapi kita tidak betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah penyebab hati kita mati dan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya Allah tahu Allah? Bu, tahu Allah, Bu? Pak, tahu Allah, Pak? Tahu. Siapa yang kasih kita hidup? Yang kasih kita sakit siapa? Yang kasih kita sehat siapa? Yang kasih kita ujian siapa? Yang kasih kita kebahagiaan siapa? Yang kasih kita mati siapa? Ibadah apa enggak? Kadang-kadang ibadah kalau lagi susah. Ingat sama Allah apa enggak? Ingat kalau tanggal tua. Kalau tanggal tua istighfarnya kencang banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kirain mau doa nih. Ada lanjutannya. Ya Allah, udah tanggal segini nyari kemana? Kalau udah tanggal tua baru nyari Allah. Kita nggak benar-benar menyembah Allah. Jangankan saat kita ibadah, saat kita nggak ibadah aja kita nggak bersama Allah. Bahkan saat kita sholat kita nggak bersama Allah. Berapa banyak dari kita yang jasadnya sholat tapi hatinya tidak sholat? Berapa banyak dari kita yang secara lisan membesarkan Allah tetapi secara hati dia mengecilkan Allah? Ini ngeri nih, Pak. Kita ngerasa kita sholat datang ke masjid subuh, Bu. Wah, gua mah subuhnya jamaah. Orang kayak si Anu, orang pernah kelihatan di masjid. Wah, ini udah mulai ini. Udah mulai ngacak-ngacak ranahnya Allah. Kita sholat, kita ngerasa kita paling bisa sholat. Kita sholat datang ke masjid, kita karena ngerasa kita tahu jalan ke masjid lewat mana. Kita sholat di masjid karena kita tahu ini udah waktunya sholat. Kita sholat karena kita tahu niat sholat. Kita sholat karena kita bisa bacaan sholat. Kita sholat karena kita tahu rukun-rukun sholat. Secara lisan kita mengangkat kedua tangan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi prakteknya kita justru mengecilkan Allah. Kita lupa bahwa kita sholat sejatinya bukan karena kita bisa, tapi karena Allah yang kepengen kita sholat. Kalau Allah udah gak pengen kita sholat, bisa gak kira-kira, Bu? Bisa. Kita sholat karena Allah pengen kita sholat. Ibu bapak hadir di masjid ini pagi hari ini karena Allah kepengen. Maka bersyukur. Tinggal bagaimana kita sudah betul-betul belum menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hajat pengennya buru-buru dikabul, kalau doa pengennya langsung dikasih, pengennya langsung terwujud. Tapi perkara ibadah masih entar-entaran. Maka nggak heran kita main logika dulu dah ya. Kalau kita minta pengen buru-buru tapi giliran disuruh entar-entaran. Ibu kalau punya anak begitu gimana, Bu? Nah kan, bocah nih, Bu, suruh beli bumbu ke warung, entar-entaran mulu. Disuruh beli kecap doang setengah jam baru berangkat tuh, Bu. Kesel gak kira-kira? Kesel. Giliran minta duit ngerengek kagak udah-udah. Kesel gak, Bu? Kesel. Disuruhnya belum udah minta upah. Begitu ya kira-kira. Suruh beli kecap 2.000 minta upahnya goceng, Pak. Dek, beliin kecap di warung 2.000. Tapi aku bagi duit ya, Mah, goceng. Wah, ini kita aja dites begitu kesel, Bu. Ya. Betapa dalam sholat kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Sembah dulu baru minta.
Lah kita mah minta mulu nyembahnya orang. Minta mulu. Doa yang mana bae dipinta. Pengen motor baru, pengen mobil baru, pengen ningkatin rumah, pengen bini baru. Cuman giliran itu mah doanya pelan itu. Minta mulu. Padahal jelas itu Pak, kita diingetin setiap hari kita baca surat Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Iya enggak? Sembah dulu baru minta. Kita nyembahnya enggak benar-benar nyembah. Maka enggak heran kalau permintaan kita tuh ditolak oleh Allah. Doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita belum betul-betul menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya kita masih kacau dah kalau perkara ibadah mah ya. Makanya wajar nggak kalau doa-doa kita nggak dikabul Allah. Ini mah kan kalau ada ujian rasanya pengen buru-buru nyalain Allah baik. Ya Allah, hidup ngapa gini amat ya. Perasaan dari dulu gua mulu. No empo gua mah enak-enak aja hidupnya. Adek gua apalagi. Gua mulu yang capek nyalahin Allah duluan tuh, Bu. Iya nggak, Pak? Perasaan saya mulu ya Allah. Kemarin bocah sakit, bocah sehat, emaknya sakit. Emaknya sehat, yang gede sakit. Yang gede sakit, udah sehat, bingung bayar ini, bayar itu, kagak udah ya Allah. Berasa paling susah se-Indonesia. Iya apa enggak tuh? Kita ketika ada ujian datang, kita lebih dulu komplain sama Allah. Kita lupa Allah itu enggak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji, cuman kadang-kadang kitanya be yang konyol. Mintanya demen banget, sujudnya kurang. Bagaimana mau kaya orang ke masjid setahun 2 kali? Idul Fitri, Idul Adha. Ya, kalau ama ada encing yang meninggal sholatin di masjid baru dia ngikut. Jangan sampai kita sholat di Nurul Iman nih kagak pernah kelihatan. Sekalinya datang ke Nurul Iman bukannya di belakang imam tapi di depan imam. Mau nggak begitu? Naudzubillah min. Ntar Ustadz Nopal ditulis tuh di depan masjid tuh, Nurul Iman tidak menyolatkan jenazah yang nggak pernah sholat di mari. Nah, kalau begitu gimana? Makanya ibadah kita yang benar, kita sembah Allah betul-betul. Kita tahu kita hambanya, Allah Tuhannya, Allah yang menciptakan kita. Maka setiap manusia akan menjadi istimewa kalau dia mampu menempatkan dirinya sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makan enggak, ngerasanya sombong baik, ngerasanya kita semua yang ngatur. Gampang itu mah, kagak beres. Tanggal segini bayar motor nih 2 juta. Ntar kan gajian tuh tanggal 30, gajian 4 juta, bayar motor 2 juta, masih ada 2 juta. Ntar masih ada nih buat ini. Udah diatur tuh. Ngandelin otak terus, ngandelin pikiran terus. Iya apa enggak tuh? Giliran udah wayahnya bayar, duitnya orang ada. Nah, kacau. Perasaan kemarin gajian 5 juta kemana? Bayar motor masih kurang 700. Hitung lagi, hitung terus. Sampai yang 2000 perak, 2000-nya kemana ya? Begitu nggak kira-kira kita? Iya tuh, ketawanya kenceng banget sih. Sebab kita terlalu pede ngandelin otak kita sendiri. Kita nggak mau ngelibatin Allah, padahal kita tahu kita lemah, kita hambanya. Allah yang bisa beresin semua masalah kita. Ketika kita pede ngandelin otak kita, apa kata Allah? Udah dah, tuh andelin otak lu tuh terus. Ayo deh gue liatin doang. Allah ngeliatin doang tuh, Bu. Pak. Ntar kalau udah buntu, udah mentok, baru dah. Ya Allah, nyari kemana lagi? Nah, baru udah begitu baru ya Allah. Tapi Allah mah baik, ya nggak Pak? Allah mah penyayang. Biar kata kita di ujung doang ingat Allah tuh dihargain sama Allah. Ya Allah, bagaimana ini besok? Udah puyeng loh. Udah minggir nih, sekarang gua beresin urusan lo. Tuh, enak nggak?
Tahu begitu kenapa nggak dari awal ya Allahnya? Kenapa nggak dari awal kita bawa Allahnya? Pede banget ngandelin gaji sih. Berapa banyak orang yang berharap gajian nih tanggal 25, gajian tanggal 1, 7 juta. Begitu mau ke ATM dapat WA, klik aplikasi jebret, saldonya 0. Nangis gak tuh kira-kira? Tuh. Kalau kita ngandelin otak harusnya 7 juta kita bawa pulang, habis. Bisa nggak tuh? Bisa. Tapi kalau kita ngandelin Allah, biar kata butuh duit, jangan sampai nunggu gajian. Kalau Allah mau beresin, beres. Kita punya masalah apa? Kita nggak tahu jalan keluarnya, Allah yang kasih jalan keluarnya. Kalau kita benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu, Allah ngundang kita setiap hari Pak Bu. Allah pengen kita tuh ngerengek. Allah tuh seneng kalau dengar kita ngerengek. Itu artinya kita lemah. Artinya kita ngaku di hadapan Allah bahwa saya ini hamba, saya ini cuma ciptaan yang nggak bisa apa-apa. Minta ya Allah, terus ngerengek, terus biarin. Ngerengek sama Allah mah nggak apa-apa Bu. Kalau ngerengek sama laki mah ditinggal pergi. Ngerengek mulu loh, kemarin tuh gue kasih. Ditinggal pergi. Tapi kalau ngerengek sama Allah mah nggak apa-apa. Pagi, siang, sore, malam minta dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Senantiasa melibatkan Allah dalam setiap waktu, itu yang bikin Allah seneng. Jadi hidup nggak perlu capek-capek tuh. Kalau dikit-dikit Allah tuh seneng. Ibu punya anak, dikit-dikit minta tolong sopan gitu sama ibu. Ma tolongin dong ma, ini caranya gimana ma? Ma aku nggak bisa deh ma, bantuin ini dong ma. Oh iya kenapa nak? Iya nggak Bu? Seneng karena niatnya apa? Niatnya ngajarin, biar anak bisa. Butuh apa bantuin, biar dia tahu, biar dia bisa. Tuh Allah begitu, Allah pengen kita belajar dari setiap masalah dalam hidup kita. Dari setiap ujian yang Allah berikan, Allah pengen kita belajar. Kalau nggak tahu, ngerengek, minta. Ya Allah bagaimana? Ya Allah ini gimana? Ini gimana ya Allah? Makanya kata Allah, ud'uni ustajib lakum tuh minta. Jangan cuman mintanya doang. Tapi minta diajarin, minta sepaket sama ilmunya. Ya Allah kasih pemahamannya. Kalau nggak sama ilmunya repot. Kita kan selama ini mintanya doang. Ilmunya kagak minta. Coba Bu, minta beli motor, Allah kasih motor, nggak dikasih ilmunya, bisa nggak bawa motor? Kagak bisa. Minta punya mobil, Allah kasih mobil, nggak dikasih ilmunya, bisa nggak bawa mobil? Kagak bisa. Minta jabatan tinggi, tapi nggak dikasih ilmunya, nggak bakalan amanah, nggak bakalan hati-hati, nggak bakalan tentrem hidupnya. Jabatannya doang tinggi, tapi keimanannya makin melemah. Nauzubillah min. Maka minta sama ilmunya, ya Allah ajarin saya jadi istri yang baik. Ya Allah ajarin saya jadi suami yang baik. Ya Allah ini lagi puyeng ngurusin bocah, kasih ilmunya ya Allah. Allah kasih ilmunya tuh. Allah itu ngasih kita ilmu sesuai pada waktunya. Kalau udah tepat waktunya Allah kasih ilmunya. Yang penting minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah senang Pak Bu. Maka inilah ketika kita ngerasa kita nggak butuh Allah, ketika kita ngerasa kita tuh belum benar-benar menyembah kepada Allah, maka nggak heran kata Imam Hasan Al Basri, hati kita mati sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Quran walam ta'malu bih, tapi kita tidak berupaya mengamalkan Al-Quran, tapi kita tidak berupaya berakhlak bagaimana akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran. Berapa banyak dari kita yang bisa baca Quran? Iya apa enggak Pak? Bisa enggak baca Quran? Lancar? Lancar. Dipelajarin Pak Al-Quran Ibu? Bagaimana akhlaknya? Alhamdulillah Jamaah Nurul Iman kajiannya rapet banget Ibu ya, yang habis maghrib ada, kajian subuh ada, habis isya ada, siang-siang ibu-ibu apalagi. Ini hari Minggu juga pengajian lagi ntar ya. Ngaji jam 10, jam 8 udah sholawatan coba itu. Emak-emak kalau ngaji getol banget ya. Tapi mudah-mudahan itu diminati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qara'tumul Qur'an, kita baca Quran walam ta'malu bih, kita tidak mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Quran. Ini yang menyebabkan doa kita tidak terangkat, doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu jelas kandungan Quran,
melarang kita berbuat zalim, melarang kita berbuat maksiat, melarang kita musyrik, melarang kita menduakan Allah, melarang kita menyakiti hati saudara kita. Banyak dari Quran yang mengajarkan segala macam tuntunan dalam hidup kita. Kita tahu Quran ngajarin kita kagak boleh bohong, kagak boleh curang sama timbangan. Tapi berapa banyak aplikasinya, banyak orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Bahkan bukan cuma mengamalkannya, bacanya aja udah kagak. Belajar baca Quran aja udah ora. Iya apa enggak, Bu? Makanya saya sedih kadang-kadang, Bu. Ada anak-anak udah kagak ngaji, udah Pak. Jadi tekenin sama bini kita ya Pak ya, bocah kudu bisa ngaji. Jangan sampai bocah udah kagak mau ngaji, udah kita jadi orang tua kalah sama anak. Ngaji baru Iqra 4 berhenti. Maknya udah capek. Habis capek Ustaz disuruh ngaji ngelawan mulu, udah bagian dah buat lu ini terserah lu dah. Bukan begitu, Bu. Bukan buat dia. Kita bisa nggak bikin ini anak buat ngebelain kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini titipan, ntar Allah tanyain. Namanya dititip, waktunya diambil, yang punya nanya. Iya nggak Pak? Kita nitipin motor, pas mau diambil, kan kita periksa ini motor, helmnya ada apa kagak, spionnya ada apa kagak, bagus apa kagak nih motor. Namanya anak nih titipan, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak mau belajar agama, nggak mau ngaji, jangan mau kalah sama anak. Kita punya bini harus kenceng Pak, sebab kita udah capek kerja dari pagi pulang sore, ya Pak. Kita pagi gelap pulang gelap, niat hati mau nyukupin anak istri, punya bini di rumah main TikTok mulu, joget joget. Masak, tahu masak apa kali, cucian kemana, baju lakinya orang tahu disetrika, joget joget. Pikirin ini anak kita udah bisa ngaji belum, ngajinya sampai mana, sholatnya bagaimana. Jangan sampai kita udah capek nyari duit berjuang buat anak bini, begitu udah capek matinya kita makin capek lagi di alam kubur, sebab nggak ada yang belain kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya cilok ke-12 tuh. Ya, jadi bocah kalau nggak mau ngaji jangan udahan Bu, terus kalau perlu bawa sapu dah. Ini mah, iya kan Pak, zaman kita dulu mah kita galak banget kalau perkara ngaji ya. Kalau sekolah mah terserahlah, lu mau bisa mau kagak, yang penting lu ngaji, jangan sampai kagak ngaji lu. Ngaji kita sama guru ngaji dijewer, kita ngadu, elunya aja kali. Lu nya bandel, kalau lu agak bandel udah jewer. Besokannya kita begitu lagi, nggak mau ngaji sama gurunya galak. Gue tambahin sekalian nih, berangkat gak lu? Tambahin sekalian. Akhirnya berangkat kita ngaji, sebab emak kita lebih galak daripada guru ngaji. Lah sono galak sini galak, belum pernah galakan ini mending gue ke sono. Begitu, sebab kita jangan mau kalah tuh. Sekarang anak-anak agak mau ngaji udah ditinggal, udah masuk sekolahan. Kalau negeri mah ngajinya kurang. Agama seminggu sekali cukup nggak kira-kira Bu? Pikirin bagaimana anak kita mau hidup sesuai Al-Quran kalau Qurannya aja dia kagak bisa baca. Bagaimana kalau mereka udah mulai meninggalkan ngaji Quran, meninggalkan bacaan Quran. Ya Allah, betapa kita bersyukur Pak. Quran itu sampai hari ini ada di rumah-rumah kita, sampai ada di HP kita nih. Itu perjuangan yang sangat panjang para sahabat-sahabat Rasulullah memperjuangkan Quran, bertaruh nyawa mereka. Mereka yang berpikir bagaimana Quran ini sampai ke akhir zaman, sebab orang kafir nggak kepengen Quran itu sampai diterima sama manusia akhir zaman biar makin tersesat. Maka saat itu orang-orang yang hafiz Quran dibantai semua, dibunuh-bunuhin. Bagaimana para sahabat mati demi memperjuangkan Al-Quran. Sampai hari ini itu Quran ada di rumah kita, sampai masuk ke HP kita. Itu peran penting para ulama, peran penting para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bentuknya tahu diri kita, tahu terima kasihnya kita, pelajarin Quran, jangan sampai berhenti. Udah mah kita kagak bisa ngaji, anak udah kagak mau ngaji, udah ya udah dah, kalau gak mau ngaji mah daripada nangis baik lah, biarin nangis, mengapa? Emang nangis sampai 7 hari? Daripada kita yang nangis di alam kubur Bu, mendingan anak kita nangis kagak mau ngaji, paksa baik. Betapa kita utang jasa sama guru-guru yang ngajarin Quran tuh, ya Allah. Kalau mau tuh Bu, perhatiin guru-guru yang ngajarin Quran Pak.
Sebab dia yang punya ilmu bisa ngajarin anak kita ngaji, bisa ngajarin anak kita baca Quran. Ini makan kagak, bagaimana mau dapat berkahnya Quran? Quran cuma dijadiin mas kawin, iya apa enggak tuh? Wow, kalau mau kawinan bu, suka lihat ya, ada mau kena tuh dibentuk mau begini nih, mau kena sejadah jadi soang, belakangnya Quran, jadi mas kawin doang. Habis kawin dibaca orang tuh Qurannya. Biarin dulu, ntar kali pengantin baru, belum hidup sama ngaji, lagi senang-senang itu gak ibadah. Begitu. Terus nikah tuh setahun punya anak satu, repot sama anak pertama, iya nggak? Sempet nggak tuh baca Quran? Anak pertama baru 2 tahun dapat lagi anak, adiknya nongol, repot lagi. Sempet nggak tuh baca Quran? Udah mah hamil sambil ngomong yang kecil, terus begitu lahir anak kedua, ditinggal lagi baca Quran. Quran debunya sampai 5 cm kali. Itu kertas bu, lagi Quran baru lagi kawin tuh kertasnya masih putih tuh bu, sampai pas dibuka warnanya udah coklat kertasnya. Ada nggak yang begitu? Bagaimana rumahnya mau dapat keberkahan dari Allah? Bagaimana kita mau dapat kemuliaan dari Allah? Quran nggak pernah disentuh, Quran kagak pernah dibaca, cuma dijadiin mas kawin, nuntut dia tuh ntar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min. Gimana rumah tangga mau tentrem? Bagaimana rezeki mau lancar? Sumber petunjuknya ada di situ, kita gak pernah baca. Kita gak mau dekat kepada Allah lewat Quran nih. Kita gak mau nyari perhatian Allah lewat bacaan Quran kita. Allah baik banget. Likulli harfin asyrin hasanah. Setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kita baca Quran tuh 1 surat aja, gak usah banyak-banyak. Al-Baqarah kan lumayan tuh ya. Panjangnya biasa aja dong. Yang pendek dah, yang pendek. 1 huruf ada 10 kebaikan, kita baca tuh ya Allah. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu keistimewaan baca Quran dengan membuka mushafnya, kita baca Qurannya kita buka, biar kata kita hafal, buka, baca. Membaca Quran dengan melihat langsung mushafnya, maka Quran itu akan memberikan syafaat 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah. Ya Rabbal Alamin. Barangkali kita punya engkong dulu kagak pinter agama, kagak pinter ngaji, kita bisa selamatin lewat bacaan Quran kita. Anak cucu kita nanti biar kagak ada lagi kita punya keturunan yang kafir. Nauzubillah min. Sebab emak bapaknya, engkongnya, neneknya doyan baca Quran, bisa nyelamatin generasi 7 turunan ke bawah. Tuh. Makanya kudu rajin baca Quran. Saya nggak bisa ngaji Pak Ustadz, saya kagak bisa baca Quran. Saya dulu ngaji sampai Iqra 5 cabut mulu. Terus bagaimana? Nggak apa-apa, belajar Iqra. Kita nggak bakalan bisa nyampe Quran kalau kita nggak lalui Iqra, betul nggak bu? Iqra bagian dari Quran, udah nggak apa-apa dah. Bareng duduk bareng sama anak ngaji bareng situ nggak apa-apa. Itu justru lebih Allah hargain. Allah hargain tuh 3 kali lipat. Karena apa? Lebih daripada orang yang udah bisa baca. Sebab Allah menghargai kesungguhan dia mau belajar. Kalau orang yang udah bisa 1 hurufnya 10 kebaikan, orang yang lagi belajar Allah gandakan 3 kali lipat. Berarti sehuruf ada 30 kebaikan. Enak gak tuh belajar Quran? Enak. Makanya kalau duit belanja habis udah baca Quran bae bu. Ngaji ngaji. Bagen. Ntar kalau Allah udah resep ya, butuh apa udah Allah cukupin tuh lewat situ. Tapi nggak apa-apa awalnya begitu. Ntar lama-lama udah lempeng, lama-lama udah terbiasa, lama-lama baca Qurannya bukan lagi minta hajat biar kabul, lama-lama baca Qurannya cuma semata-mata biar Allah seneng. Tuh cakep. Semata-mata baca Qurannya biar Rasulullah seneng sama bacaan Quran kita. Udah terserah mau dikasih sama Allah apa kagak, mau dikabul apa kagak. Saya mengaji bae ngaji, sebab ini kesenangan Allah, kesenangan Rasulullah. Baca bae baca. Tuh. Awalnya begitu, baca Quran minta 5 juta. Baca Quran pengen punya butuh duit nih bayar tanggal 10 juta baca Quran. Awalnya ya Allah, masa sih kan saya udah ngaji. Nah, ini konyolnya kita begini nih. Saya udah ngaji ya Allah, duitnya mana? Nggak apa-apa Bu, Pak, pelan-pelan Pak. Nanti lama-lama Allah bimbing sampai kita ilmunya nggak bakalan lagi kita minta semata-mata biar Allah senang doang. Ya, maka kita niatin.
Semuanya tuh kita bersyukur. Ya Allah, nanti Quran itu di hari akhir datang kepada kita. Dia akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya, yang mempelajarinya, yang menjalani sesuai apa yang ada di dalam kandungannya. Kita kepengen dapat syafaat dari Quran, kita pengen dibela, ditolongin sama Quran, sama bacaan Quran kita. Tapi di mana kita ketika ayat suci Quran dinistakan, ketika ayat suci Quran dilecehin, ketika ayat suci Quran dihinakan, kita nggak ada rasa jengkel sedikit pun. Kayaknya biasa-biasa aja tuh hati. Malah kita naudzubillah min dzalik, itu mah berlebihan. Orang mau jangan gitu-gitu amat. Ada nggak yang begitu? Entar di akhirat minta pertolongan dari Quran, berharap syafaat dari Quran. Kata Quran, lah kemarin kemana lu? Lagi gua dihinakan, lagi gua dilecehin, lu diem aja. Punya anak kagak bisa ngaji, diem aja. Makanya nanti mudah-mudahan kita jadi orang yang beruntung yang dapat syafaat daripada Al-Quran. Maka hargai guru-guru ngaji yang masih mau ngajarin Quran. Ya Allah, kita berutang budi, Bu. Banyakan kan guru ngaji orang-orang kampung. Iya, Bu, ya Pak ya. Orang-orang daerah, ya enggak? Yang mau ngajarin Quran tuh cuman orang-orang yang masih mau pakai sarung serebetan nih. Yang pakai jas, pakai dasi, naik Alphard, mau nggak dia ngajarin baca Quran? Kagak mau dia mah. Pak, ajarin saya ngaji dong Pak, biar kata dia bisa nih. Sama dia beno, sama Ustadz loh. Gue mau pergi, mau gawe, begitu ya nggak? Gue mau bisnis, gue mah. Nah ngaji sama Ustadz noh. Ustadz kampung lagi disebut lagi Ustadz kampung. Lu belagu bener. Bujuk, justru Ustadz kampung itu Pak, Bu, yang nerangin kampung kita dengan ilmu Qurannya mereka. Betapa kita utang jasa sama beliau-beliau. Maaf kalau saya boleh bilang, guru-guru ngaji di kampung-kampung itu kalau mau balik ke kampungnya mah Pak, kaya dia orang. Iya nggak Bu? Banyak kan yang begitu. Padahal di kampung punya madrasah, di kampung punya pesantren, dia bela-belain di Pondok Aren ngontrak. Cuman biar ngajarin ngaji orang Pondok Aren, dibayar 20.000 sebulan. Bujuk. Saya main ke rumah guru ngaji, udah kagak ada orangnya. Lagi kemana? Ada istrinya. Kemana Bu? Narik ojek sekarang. Lah emang apa? Habis listrik mati mulu, kagak ada yang beliin. Jadi guru ngaji kagak ada yang peduli, dia ngojek. Jangan sampai guru ngaji kita ninggalin tuh, berhenti ngaji, berhenti ngajar ngaji, cuman gara-gara itu. Biar bagaimana juga guru ngaji punya kebutuhan Bu, iya nggak? Pikirin. Nah dia mau berkah, Ustadz mau berkah ya Tat ya. Lah berkah-berkah baik lo, bawain duit ora. Ngaji bayaran 20, naik ceban deh 30.000, berhenti ngajinya. Sekarang mahal ngaji Tat, naik mulu perasaan. Udah usah ngaji lah, udah bisa ini lo mah baca Quran, udah usah. Bujuk, belum sampai hatam bocah ngaji suruh berhenti. Kita mau dulu ngaji sampai hatam 5 kali, 7 kali ngaji terus biar dapat sanad Qurannya, begitu ya Pak ya. Ngaji terus, ngaji baik tong, ngaji. Hatam Quran selamatan, bikin nasi kuning, bentuk rasa syukur orang tua kita sebab anaknya bisa hatam Quran. Tuh, iya nggak Bu? Masih ada nggak tradisi begitu sekarang? Dulu mah orang belajar Fatihah udah lancar, bikin nasi kuning, makan bareng-bareng di TPA. Hatam lagi Iqra 6, bikin lagi nasi kuning. Hatam lagi Juz Amma, bikin lagi nasi kuning. Ini udah hatam Quran 3 kali, orang tahu syukuran pisan. Minimal guru ngajinya tuh kasih begitu. Ustadz Nopal kalau mau pulang mah pulang kampung nih, kalau pergi dari Pondok Aren ditinggal, wah sepi ini kita bener dah. Lah dia mah di sana kan bukan orang susah Bu. Bersyukur kita, bela-belain beliau berjuang, kita masih tidur dia udah ngaji di sini tadi, coba itu. Nah kalau bukan beliau yang open nama masjid nih, bukan open nama kita, mau siapa kita? Ini mah kadang-kadang resenya doang. Belagu lu kan pendatang di sini. Lah bujuk. Emang kalau kagak ada pendatang pribuminya mau ngurusin? Giran ditinggal mah berantakan, diurusin orang, ngajarin Quran orang. Giran ada orang pendatang ngajarin kagak senang hati baik. Banyak kan yang begitu? Ini nih penyebabnya, hatinya mati. Tawa tuh. Ya jangan pada dengki ya Bu ya. Apalagi yang mau guru ngaji, jangan ya, biar ikhlas, biar ridho. Apalagi sama guru anak-anak kita. Udah bagian, siapa orang yang anggap guru anaknya adalah gurunya juga, maka pasti keberkahan didapati oleh anaknya. Mak kita dulu bukan orang pinter sekolah, iya nggak Bu?
Kenapa anak-anaknya pada pinter-pinter? Sebab emak kita hormat sama guru-guru kita. Guru anak saya, guru saya juga. Ketemu guru anaknya cium tangan, ya nggak? Lah coba orang tua sekarang ketemu guru anaknya, apalagi guru ngaji, hati-hati bang guru ngaji, boro-boro cium tangan. Yuk Pak Ustadz, begitu doang udah. Parah bener dah. Berkah tuh daripada Quran, sama-sama kita rajinin baca Quran, belajar Quran terus kita niatin. Niat terus belajar Quran sampai mati. Mudah-mudahan dapat keberkahan daripada Al-Quran. Lalu kemudian yang membuat hati kita menjadi mati, kata Imam Hasan Al-Basri, akaltum nikmat rabbikum walam tashkurulah. Kita makan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi kita lupa bersyukur. Kita kagak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kita makan tapi bersyukurnya kagak. Begitu nggak kita kira-kira? Iya, udah jangan malu-malu. Kita kalau mau doa makan kan kagak pernah lupa, Bu. Ya, Pak. Coba doa makan sama-sama. Bismillah. Allahumma. Udah baca doa kan? Itu bubur Monas sudah ada tuh. Tar dulu belum ditutup. Lagi mau makan mah doanya kagak pernah ketinggalan. Sebab ini doa yang pertama diajarin waktu kita kecil, ya nggak? Belum belajar doa macam-macam, pasti yang diajarin pertama doa makan. Habis doa makan diajarin doa apa kita? Tidur. Makanya habis makan habis makan tidur. Kalau mau makan mah doanya kagak pernah lupa. Allahumma barik lana fima rozaqtana, ya Allah minta diberkahin dari rezekinya, minta dijauhin dari api neraka. Cakep banget tuh mau makan doanya. Begitu dikasih makan enak, di mulut enak. Makan sampai 2 piring setengah. Ada setengahnya namanya lagi enak mah. Terus baik kalau belum sampai mungkek. Itu bersyukur kita tuh mau makan mah inget banget, ya Allah minta diberkahin, ya Allah ini rezeki nih biar jauh dari api neraka kita. Doanya mau makan bagus banget kita baca kagak pernah lupa. Biar kata sambil nyuap juga Allah. Mantap ini mantap. Sambil mantap ngomong saking enak tuh lupa nikmatnya Allah siapa yang kasih. Iya enggak? Allah tuh pengen kita belajar mengenal Allah lewat itu, lewat enaknya sambal. Balikin ke Allah, ya Allah makasih nih lidah lagi enak. Coba kalau sariawan 10 biji aja, nggak usah sobek dah. Kalau sobek mah gede dijahit. Sariawan makan setitik kecil ya, 10 biji aja Bu, enak nggak makan? Nikmat tuh. Makanya kalau lagi sehat makan jangan lupa sama yang ngasih enak makan. Bersyukur kita. Ini mah abis makan lupa doanya, ya nggak? Sering gak kita lupa doa sesudah makan? Itu jeleknya kita tuh, mintanya kencang pas sudah dibagi orang tahu terima kasih. Iya kan? Makanya hatinya mati, doanya gak dikabulkan sama Allah Subhanahu. Baca doa makan mah boro-boro, udah sambil jalan naruh piring ke wastafel. Alhamdulillah. Mantap bener ya, begini-begini baik tuh. Baca terusin doanya aja. Alhamdulillahilladzi wa ja'alana. Tuh kan lupa, jarang dibaca. Udah sambil sendawa bacanya. Udah 10 menit makan masih lupa juga. Ya, maka ini nih kita lupa. Makanya Bu orang-orang soleh tuh ya Allah, kiai-kiai saya hebat, guru-guru kita tuh. Kalau makan doanya panjang banget Bu. Begini nih, diem aja baru dia makan. Ternyata Bu, Pak, doanya para wali, doanya para orang-orang soleh kalau mau makan tuh rentetannya panjang. Ya Allah terima kasih atas makanan yang kau hadirkan. Jadikan makanan ini membawa berkah buat yang makan, yang masak, yang nanam padinya, yang nganterin berasnya, yang dagang sampai warung ngucoknya didoain. Supir truknya tuh yang dari Cianjur bawa beras ke warung Madura didoain. Semua yang terlibat sampai makanan ini sampai di hadapanku, ya Allah berkahi mereka semua yang terlibat dalam makanan ini. Al-Fatihah. Begitu baru dimakan. Makan juga orang tapi nafsu. Lihat dah orang-orang soleh kalau makan dikit udah. Lah kita makan dikit lagi. Kebalik kita mah. Kalau orang soleh makan dikit langsung
Udah, kalau kita mah dikit-dikit udah. Enak nih dikit lagi ya, dikit dulu aja, entar kurang nambah. Iya, nambahnya udah 5 kali. Tuh Bu, doanya panjang. Begitu makan ingat, ini yang siapa nih doain tuh yang masak, yang mendagang di pasar, yang nanem, yang metikin, yang nganterin tuh terus semua didoain. Semua yang terlibat didoain. Kita kalau makan begitu nggak Pak? Boro-boro. Bini kita pun yang masak orang didoain tuh. Komplain lagi, asin bener masak loh. Parah bener. Asin doang aja teriak Bu. Masak udah setengah budeg. Cipretan minyak panas yang keiris pisau. Makannya udah sore. Tapi jangan bete ya Bu ya. Ibu masak capek itu bukan cuman buat nyenengin suami, semata-mata buat nyenengin Allah. Suami mau suka mau nggak suka dimakan gak dimakan terserah lu Bang. Gue mah sebagai bini nih kewajiban jalanin nyari perhatian Allah, bukan cuma nyari perhatian suami. Suami mah orang perhatian nggak apa-apa, tapi kalau Allah udah perhatian, suami yang tadinya galak berbalik hatinya. Bisa nggak begitu? Yang tadinya pelit sama duit berbalik hatinya. Bisa nggak begitu? Yang kalau gajian ngasih cuman gope buat sebulan, besok Allah balik hatinya tuh, gaji 7 juta diabrugin semua. Tuh gaji itu atur semua. Amin. Itu Bu, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maunya terima kasih melulu. Terima kasihnya nggak pernah puas. Udah terima kasih sama makanan yang enak, terima kasih lagi sama yang masak. Doain istrinya Pak, ya Allah mudah-mudahan istriku sehat terus, bisa masak enak. Saya doanya begitu Bu dulu. Lagi belum nikah pengen punya bini yang masakan enak kayak emak saya. Kan begitu Pak ya. Kita namanya gede pakai masakan orang tua, masakan emak, takut punya bini kagak bisa masak. Doanya begitu, ya Allah mudah-mudahan bini saya masakannya enak kayak emak saya. Mau dia pinter masak mau kagak, tapi kalau udah kita minta sama Allah, entah mulut kita yang dibikin enak kek, padahal mah belum tentu enak. Tapi di mulut kita sama tuh. Lah itu mah terserah Allah dah mau masak apa, yang penting di mulut enak. Alhamdulillah. Itu cara Allah. Minta sama Allah terus, doain tuh bini biar sehat, biar kuat, biar happy terus masaknya. Makasih sayang, udah masak repot-repot, bangun pagi belanja sayuran. Doain Pak, ridoin istrinya Pak. Ibu, pernah nggak suami ibu bilang terima kasih Ma, aku ridho sama mama? Pak, terakhir bilang begitu kapan Pak? Jangan abis dimasakin bilang begitu, abis dicuciin, digosokin bajunya bilang begitu, abis dilayanin malam Jumat tuh bilang begitu, makasih Ma, aku ridho sama kamu. Ini mah boro-boro makasih langsung pules blek tidur. Bininya cembah lu mah. Rewelnya doang sih, rewelnya doang. Jadi kita terima kasih nih Pak, nih rumus kalau mau rezeki gampang. Bu, nih Pak ya, kalau mau rezeki gampang, Bapak ridoin istri Bapak. Sebab kalau Bapak ridho sama istri Bapak, di situ ada ridho Allah buat istri Bapak. Sebab ridho istri ada di suami. Kalau Allah ridho sama istri, kalau suaminya ridho, maka Allah juga maka ridoin istri Bapak biar Allah ridho sama istri Bapak. Kalau Allah ridho sama istri kita, maka akan Allah kasih rezeki buat istri kita lewat kita. Makanya kita cecarian jadi gampang. Barangkali kita mah jelek Bu, Pak, dosa kita banyak, kita ngelaguin orang mulu kali, sholat kita berantakan, ngaji kita ora. Tapi kalau kita ridho sama bini kita, Allah titip rezeki buat anak bini kita lewat kita. Nyarinya gampang, nggak usah kemana-mana. Banyak nggak orang di rumah dapat duit? Lah itu warung Ucok tuh di rumah baik tuh. Iya, warung Madura Girbahan balik, bangun beli apa? Jadi belanja tuh habis 200.000, dapat nggak tuh duit? Di rumah tuh. Ridoin bininya, Mah, terima kasih Mah, aku ridho sama kamu, mudah-mudahan Allah meridoimu. Begitu, jadi hatinya tuh enak ini mah sama bini dengki mulu, kesel mulu. Yang bini juga begitu lagi. Ntar kalau besok suaminya begitu, jangan dikata apa-apa ya. Tumben Bang, jangan kata tumben. Alhamdulillah, ya ayah, makasih sama-sama, mudah-mudahan Allah meridoi kita. Begitu, praktekin dah. Ayo. Emang apa sih gengsi amat?
Dulu kan lagi muda gombalnya bukan main. Ini biar berkah nih, biar gampang rezeki dalam rumah tangga tuh cara mancing rezeki, Pak. Jadi ridoin istri kita. Ya Allah, saya ridho sama istri saya, ridoin dia biar nanti rezekinya buat kita gampang, begitu. Ya. Jadi perkara mau masak, mau enak, mau kagak, udah bersyukur aja. Ibu juga masak, mau dimakan, mau kagak, udah terserah. Yang penting Allah ridho. Gitu aja kali ya. Masih ada lagi sebetulnya nih. Lanjut, bubur adem. Udah ya? Iya gitu aja dah. Ntar kita lanjut lagi ya Bu ya. Masih ada lagi nih sebetulnya Maya. Cuman ntar kita lanjut. Yang ngaji. Cuman jangan gitu-gitu amat. Makanan udah siap. Sholat baik kalau makanan udah siap. Makanya lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin. Itu sholat yang wajib. Kalau makanan udah siap tinggal dulu. Makan dulu. Apalagi ngaji. Loh makanan udah siap ngaji mau udah dari tadi begitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah jaga hati kita, Allah kabul segala hajat-hajat kita, Allah didik hati kita, Allah tuntun langkah kaki kita, Allah jaga kita punya rumah tangga, Allah didik hati anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, hafizah. Mudah-mudahan mereka semua bisa menjadi anak yang mampu membela orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham wa yadfa'il bala'i ya Allah wa yadfa'il bala'i ya Rahman wa yadfa'il bala'i ya Rahim. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.